ada general background, latar belakang secara umum, ini berupa topik, kemudian objek penelitian, kemudian area penelitian, itu ada di bagian kuning, biasanya satu paragraf. Nah, kemudian lebih spesifik lagi, permasalahannya lebih spesifik, bagian yang ada di bagian umum tadi, lebih spesifik, kemudian spesifik background ini termasuk juga apa yang sudah dilakukan orang atau penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan itu seperti apa terhadap permasalahan khusus tadi yang spesifik tadi. Nah, kemudian cari celahnya, apa yang belum dilakukan. Itu ada di knowledge gap tadi, celah seperti yang Pak Faruk kemarin jelaskan. Ada celahnya. Di mana yang belum dilakukan oleh orang-orang yang di spesifik background ini, ada yang ada di atas tadi. Kemudian yang terakhir, ini biasanya ada tujuan, nanti tujuan ada di sini, ini tujuan. Jadi tujuan dari penelitian itu ada di bagian akhir. Nah, di sini disampaikan dengan here we show. Biasanya di makalah itu pada makalah ini bertujuan, pada makalah ini mengusulkan. Nah, pada makalah ini menyelesaikan, itu kan tujuan. Tujuan di bagian akhir. Nah, makanya kemarin Pak Faruk menyarankan kalau membaca di jurnal atau di paper, simak bagian awal, pendahuluan, dan bagian akhir. Cari masalahnya di sini, kemudian di bagian akhir tujuannya dari penelitian ini apa, dari paper ini ngapain sih, itu ada di bagian akhir. Oke, nih. Pada bagian pertama di background secara umum itu menjabarkan topik penelitian tadi ya, sudah saya sampaikan. Nah, pada di sini, bagian ini, sampaikan mengapa topik itu menarik. Contoh kemarin Pak Faruk menyampaikan banjir. Kenapa banjir menjadi menarik? Kenapa kita harus tertarik pada banjir? Yang pertama kemarin Pak Faruk menyampaikan di contohnya itu, banjir yang sangat besar mengakibatkan kematian. Ya. Kemudian tingkat kematiannya ditunjukkan, ditopang dengan data dari organisasi eksternal. Itu kan menarik, karena evidence-nya banyak, dialami oleh hampir seluruh orang di dunia gitu ya. Di mana daerah yang tidak ada banjir gitu ya, bahkan di Arab Saudi pun pernah banjir di gurun gitu ya. Nah, itu kan menjadi hal yang menarik gitu ya untuk diulas gitu ya. Nah, nyatakan permasalahan umum. Kalau ada banjir, maka apa yang bisa dilakukan? Misalkan peramalan seperti yang kemarin disampaikan gitu ya, peramalan atau prediksi terhadap banjir gitu ya. Berikutnya, nah, penjabaran permasalahan secara spesifik pada topik. Jabarkan secara spesifik. Kemarin dicontohkan ada short term. Jadi dalam peramalan itu ada ramalan jangka panjang, ramalan jangka pendek. Nah, kemarin di spesifik jangka pendek. Nah, pada peramalan jangka pendek itu masalahnya apa gitu ya. Permasalahannya apa dijabarkan gitu ya. Kemudian baru berikutnya adalah apa yang sudah orang lain lakukan terhadap permasalahan peramalan jangka pendek tadi misalkan. Nah, apa kelebihan yang sudah diusulkan orang lain, apa kekurangannya gitu ya. Sehingga nanti kalau ada kelebihan dan kekurangan tadi, muncul celah, oh, yang si A mengusulkan metode A, tapi belum akurat misalkan. Dia hanya mampu memprediksi 1 hari, belum ada 2 hari, 3 hari misalkan. Nah, dan masih akurasinya jelek. Nah, itu kan celah, gap. Kita bisa improve di bagian akurasi. Kita bisa improve peramalannya, kita bisa 2 hari lebih baik kayaknya. Kalau peramalannya lebih lama kan namanya prediksi, kita bisa antisipasi. Nah, apalagi peramalan lebih lama dan akurat gitu ya. Misalkan seperti itu. Kesenjangannya apa, gapnya gitu ya, dicari. Kemudian yang terakhir baru tujuan. Pada penelitian ini berdasarkan penelitian
yang sebelumnya si A sudah mengusulkan ini namun belum akurat, si B menunjukkan ini belum akurat ataupun hanya 1 hari, maka penelitian ini bertujuan melakukan apa-apa guna harapannya apa. Itu kalau di proposal ya. Kalau proposal masih harapan. Tapi kalau di latar belakang penelitian ini karena sudah penelitian dilakukan, kalimatnya berbeda. Kalimatnya harus sudah apa efeknya sehingga bisa nulis manfaat. Jadi dari metode yang diusulkan apa improvementnya gitu ya. Oh, pada penelitian ini mengusulkan metode apa-apa sehingga peramalan lebih baik. Kemudian akurasinya lebih baik. Kemudian apa tadi? Bisa melakukan peramalan lebih panjang gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, itu bagian introduction. Oke, kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini ada opsional di dalam naskah publikasi, ada yang menambahkan cara pengujinya. Pengujiannya disampaikan, eksperimennya bagaimana. Ada yang menulis struktur paper sekaligus menulis rangkuman-rangkuman sedikit di struktur papernya. Ya, misalkan pada penelitian ini pada makalah ini bertujuan pada makalah ini mengusulkan metode A untuk meningkatkan akurasi dari prediksi banjir. Nah, makalah ini disusun dengan 5 bab, misalkan 4 bab. Bab 3, bab 1 introduction, bab 2 metode. Metode merupakan penjabaran dari apa metodenya yang dijabarkan. Kemudian pada result, nah resultnya pada hasil tadi, bab hasil itu sampaikan dirangkum sedikit. Pada bab hasil menyampaikan hasil dari eksperimen dengan cara apa eksperimennya, diuji dengan berapa variabelnya, dengan data 5 hari, data 10 hari, data 1 bulan. Nah, itu disampaikan di struktur paper atau struktur makalah tadi. Jadi ini opsional, namun paling tidak ada ini 1, 2, 3, 4, 5 ini 5 bagian ini yang ada di dalam introduction. Nah, oke, kita lihat contohnya. Ini saya ambil contoh satu makalah. Nah, kita lihat review dulu penjabaran general background. Nah, penjabaran general background atau bagian umum ini dijabarkan topik penelitian dulu, kemudian pertajam dengan hal yang menarik. Pertajam di sini langsung ditajamkan hal yang menarik, bahwa EHA atau elektrohidrolik aktuator menjadi hal yang paling penting di dalam aplikasi modern gitu ya, seperti di manufaktur, ini assembly line di manufaktur, misalkan robotika, pesawat bahkan ada, kemudian kapal selam atau kapal gitu ya, kemudian karena dia cepat, kemudian smooth responnya. Nah, ini kan menarik, dia digunakan di banyak area. Berarti kalau penelitian ini dilakukan akan bermanfaat atau berefek pada area yang luas. Nah, contohnya yang lain kemarin di 2019 dan 2020 itu banyak peneliti yang menulis terkait dengan masalah-masalah COVID. Kenapa? Karena dialami oleh satu dunia gitu ya, negara-negara di dunia mengalami hal itu, maka penelitian itu menjadi menarik, penelitian terkait COVID gitu ya, baik kesehatan dan seterusnya. Oke, kemudian yang merah, nyatakan masalah umumnya. Dari topik ini tadi, EHA, dinyatakan masalah umumnya. Di sini masalah umumnya adalah non-linear gitu ya. Ini ada di sistem kontrol, jadi ada masalah non-linear, kemudian kekakuan, stiffness, kemudian adanya gaya gesek, friction. Nah, itu hal-hal yang menghambat yang menjadi permasalahan dari
EHA atau elektrik hidrolik aktuator. Kemudian sampaikan di sini, maka hal itu penting untuk diidentifikasi lebih lanjut masalah terkait stiffness, kekakuan, kemudian friction dan seterusnya. Ini kan jabarkannya umum, banyak masalahnya, masih umum. Nah, secara spesifik nanti di bagian paragraf selanjutnya ada contoh lain. Ini yang hijau dijabarkan dulu secara umum. Apa pengertian linear state feedback, misalkan dijabarkan dulu. Kenapa itu menjadi menarik? Yang pertama, keuntungannya banyak, bahwa dia stabilitasnya bagus atau awet, ini inheren ini. Sangat stabil di jangka waktu yang lama. Kemudian robust, kokoh gitu ya, bahwa satu metode ini kokoh gitu ya. Nah, kemudian reach satisfactory respon, bagus responnya. Menarik berarti satu metode itu. Nah, akan tetapi saya garis merah, ada permasalahan umum di situ. Bahwa ketika melakukan tuning di metode itu tidak hanya membosankan tuningnya yang dilakukan itu, tapi membutuhkan banyak waktu ketika melakukan tuning, karena metriknya besar misalkan, banyak nilainya yang harus dituning. Nah, maka perlu diusulkan sebuah metode atau penyelesaian ini di bagian biru. Misalkan bahwa bisa dibawa ke dalam, ternyata masalah tuning tadi bisa dilakukan dengan masalah optimasi. Tuningnya langsung otomatis gitu, auto tuning, bisa dibawa ke situ misalkan. Nah, itu contoh yang lain. Oke. Nah, tadi sudah masalah umum, ini spesifik. Kalau yang di makalah pertama tadi, masalah umumnya banyak ini. Masalah secara umum nonlinier meliputi. Nah, nonliniernya meliputi apa? Ada kekakuan, kemudian friction tadi masalah nonlinier. Nah, ini spesifik. Ternyata di makalah ini spesifik bahwa ini an additional problem diawali di mukadimah paragraf ini ya. Ini ada. Ternyata adanya kebocoran pada hidraulik tadi ya, elektrohidraulik. Kalau secara aplikatif ternyata itu ada sedikit kebocoran ketika hidrolik dilakukan tekanan itu. Nah, itu kan langsung spesifik. Yang biasanya orang lain itu diasumsikan tidak ada, padahal ada sedikit kebocoran gitu ya. Ada sedikit delay karena kebocoran gitu ya. Nah, itu kan disampaikan di specific background. Kemudian orang lain ternyata menganggapnya dianggap itu nol, padahal ada gitu ya. Nah, ini zero approximation itu tidak bisa dipakai gitu ya, tidak boleh seperti itu karena mengakibatkan kontrolnya tidak memuaskan gitu ya. Harus kita tanggulangi gitu ya, harus kita atasi permasalahan itu. Contohnya spesifik background-nya. Oke, yang tadi terkait algoritma tadi dibawa ke optimasi. Ternyata optimasi algoritmanya bisa dikembangkan lagi. Ada masalah di optimasi tadi. Ada bahwa dalam optimasi kalau distribusinya lebih baik antara searching lokal dan searching global itu mendapatkan hasil yang lebih optimal. Nah, ini spesifik permasalahannya. Ini susunan di latar belakang seperti itu. Disampaikan umum dulu, dari permasalahan umum itu jenisnya ada banyak misalkan. Nah, khususnya tadi yang di makalah pertama khususnya adalah ada kebocoran dan friction. Nah, misalkan itu. Oke. Nah, ini berikutnya di specific background ada apa yang sudah orang lain lakukan. Nah, ini orang lain melakukan paling simple yaitu dengan cara linear, kontrolnya secara linear. Padahal permasalahan umumnya tadi non linear, tapi disederhanakan dengan kontrol linear. Nah, ternyata dari
linearisasi tadi, meliniarkan hal yang non-linear tadi, ada dinamiknya, respon secara dinamiknya itu ada yang hilang gitu ya. Perubahan dinamiknya ada yang hilang gitu ya. Ada kerugian gitu. Nah, apa yang dilakukan orang lain lagi? Ada mengusulkan metode SMC nih. Lebih lanjut mengusulkan terkait fuzzy, menggunakan fuzzy. Nah, kalau dengan SMC, nah ini tadi nonlinear. Nah, ternyata sehingga kontrol nonlinear itu lebih baik gitu ya, lebih bagus dibanding dengan linear. Nah, di kontrol nonlinear ada yang mengusulkan SMC gitu ya. Ada mengusulkan SMC dan yang lain ini backstepping, ada kontrol nonlinear yang lain. Lebih lanjut ada yang mengusulkan fuzzy misalnya. Akan tetapi fuzzy logic, FLC dan yang lainnya tadi komputasinya lebih lama gitu ya. Ada kelemahan di balik orang-orang yang lain. Nah, maka perlu diusulkan metode yang simple ya, dari yang sudah orang lain lakukan tadi. Ada gap di sini, ada celah bahwa yang sudah dilakukan orang lain itu komputasinya sangat lambat. Jadi butuh komputer dengan power tinggi misalkan. Sehingga perlu dilakukan metode yang simpel. Nah, ini kan dari apa yang orang lain lakukan ternyata ada celah gitu ya, ada celah disampaikan di sini. Oh, ini makalah contoh kedua, kita skip saja satu contoh saja. Oke, di SMC tadi ada gap, orang lain masih lemah gitu ya, komputasinya masih lambat, komputasinya masih lambat. Nah, maka pada makalah ini itu menginvestigasi bahwa SMC itu bagus ternyata ya, dari pernyataan tadi ada gap, orang lain sudah mengimplementasikan SMC. Kalau dilihat dari ketahanan, SMC itu bagus. Ini disampaikan bisa mengatasi ketidakpastian dan nonlinear gitu ya. Kemudian akan tetapi di akhir ya dirangkum jadi satu celah tadi berdasarkan pengetahuan penulis gitu ya. Belum ada yang mengimplementasikan SMC tadi di masalah kebocoran, efek kebocoran. Ya, kalau tadi SMC sudah diterapkan, ternyata dia bagus dan seterusnya, tapi ternyata dari berdasarkan pengalaman penulis itu belum ada yang mengimplementasikan pada efek kebocoran dan friction ini. Dan friction. Nah, maka di penelitian ini setelah menyampaikan gap, nah maka di penelitian ini penyampaian yang terakhir di bagian tahap akhir dari introduction, maka pada penelitian ini atau pada makalah ini atau pada paper ini, nah, itu mengusulkan ini tujuan dari penelitian ini, disampaikan tujuannya. Mengusulkan robust SMC untuk kontrol posisi dari elektrohidrolik sistem diusulkan. Nah, apa bedanya dengan lain? Dia jabarkan bahwa dalam pada umumnya konvensional itu ada batasan-batasan. Ya, ini batasannya terbatas fix tetap. Nah, di sini batasannya divariasikan, dirubah batasan-batasannya. Nah, kalau dalam naskah publikasi tidak lagi pemodifikasian metode yang diusulkan tadi diharapkan, tidak lagi ada kata diharapkan, wong sudah penelitian kok. Kalau di sini sudah dicantumkan pada metode yang diusulkan, metode yang dimodifikasi tadi menawarkan performa yang smooth, kontrolnya lebih smooth.
Nah, sudah ada seperti itu. Jadi di bagian akhir dari tujuan tadi menawarkan hal yang baru gitu ya, menawarkan performa yang baru, bukan hal yang baru gitu ya. Nah, contoh yang makalah yang terakhir tadi, yang kedua contoh lain itu, maka dalam makalah ini menggunakan pendekatan fuzzy yang lebih simpel, yaitu fuzzy signature misalkan. Nah, untuk menyelesaikan masalah. Nah, kemudian disampaikan tadi bahwa di bagian akhir bagaimana testingnya. Di akhir testing dilakukan dengan mengimplementasikan pada metode LGR misalkan. Nah, ini bagian akhir, dinyatakan tujuannya apa, kemudian tahap eksperimennya bagaimana, ada yang melakukan seperti itu. Ini tujuannya mengimplementasikan SMC, dimodifikasi SMC-nya, tujuan dari makalah ini. Sudah ya, itu bagian latar belakang. Nah, ini harusnya ada di proposal kalian. Sudah seperti ini, maka di pra-TA itu dimaksimalkan di penulisan latar belakangnya. Ya. Nah, bagian ini tidak boleh ada lagi kata skripsi. Banyak kan seperti ini mahasiswa itu. Pada skripsi ini mengusulkan metode, masih ada kata skripsi. Pada skripsi ini melakukan modifikasi. Pada skripsi ini mengimplementasikan. Nah, masih banyak kata skripsi di dalam naskah publikasi, itu tidak boleh ya. Harus misalkan bisa diganti dalam penelitian ini menggunakan kata work. Kemudian di sini ada yang menggunakan makalah. Pada makalah ini mengusulkan, ini merupakan bagian dari tujuan dari metode ini. Tujuan dari penelitiannya, tujuan dari makalahnya.